DPRD baru atau lama kan sama-sama melaksanakan fungsi tupoksi, fungsi budgeting, legislasi, kemudian fungsi pengawasan ya. Oleh karena itu bagi yang baru tentu harus cepat lebih adaptasi, memahami bagaimana menyesuaikan tugas pokok fungsinya dia sebagai anggota DPR. Sudah tidak ragu atau sudah tidak bingung di dalam memilih, dan perbedaan pendapat, perbedaan pilihan itu menjadi hal yang biasa bagi mereka. Kalau setelah selesai ya rukun lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore warga Kota Santri dan pemirsa dimanapun Anda berada. Sore ini kita kembali di Kerumunan Bareng Dewan. Seperti biasa, untuk narasumber kita yang selalu hadir menemani kita ada Ibu Haja Hindun, Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan. Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Dengan banyaknya kegiatan ya Bu ya? Suaranya aja serak. Suaranya serak basah. Mudah-mudahan aman pokoknya. Terus berikutnya ada Mas Safik. Mas Safik ini selaku divisi teknis penyelenggaraan di KPU Kabupaten Pekalongan ya Mas Safik. Gimana Mas, sehat Mas? Alhamdulillah sehat. Sibuk apa ini berarti sekarang ini? Sibuk mempersiapkan pilkada. Mempersiapkan pilkada. Selain mempersiapkan untuk pelaksanaan pilkada 2024, tugas KPU untuk pilek ini hampir rampung ya? Hampir rampung. Yaitu salah satunya yaitu untuk nanti pelantikan anggota Dewan terpilih ya. Ini sudah sampai mana Mas berarti untuk persiapannya? Ya. Pelantikan anggota dewan atau pelantikan caleg terpilih itu akan dilaksanakan 14 Agustus, benar ya Bu? 14 Agustus. Nah, sebenarnya itu hajatnya pemerintah daerah, Bupati, Gubernur melalui Bupati, sehingga kami dari KPU sebelum ini sudah diminta menyiapkan berkas-berkas, diantaranya berkas waktu pencalonan, kemudian hasil pemilunya, SK hasil pemilunya, sampai ke laporan LHKPN masing-masing caleg terpilih, itu semua sudah kita serahkan Mas, sudah selesai lah tugasnya KPU, tinggal menunggu gongnya ya nanti waktu pelantikan caleg terpilih. Kalau nanti sudah dilantik, berarti tahapan pileknya rampung. Oke. Ibu, kalau untuk Ibu sendiri kan ini berarti nanti kan dilantik lagi. Seperti apa Bu? Berarti kemarin persiapannya itu yang dilakukan apa? Atau karena udah beberapa kali periode jadi aman gitu, atau ada yang berubah baik dari syarat atau yang lainnya? Ya kita menunggu aja tanggal 14 Agustus nanti kita dilantik sesuai dengan masa jabatan untuk periode 2019-2024, kemudian yang 2024 ya untuk pelantikannya tanggal itu kan tidak pemerintahan daerah termasuk DPRD ya, jadi pelantikannya pada hari itu. Tentu kita persiapannya ya menyesuaikan dengan prosedur lah, mengikuti petunjuk bagaimana pelantikan itu dilaksanakan. Sudah dimintakan daftar caleg terpilih dari KPU ya, kemudian diajukan ke lewat sekwan ke Bupati, diajukan ke Gubernur Jawa Tengah untuk dimintakan SK. Ya, kita tunggu dan hadir mengucapkan sumpah dan janji sehingga harus hadir. Ya. Saya juga pasti hadir di tanggal 14. Insya Allah mudah-mudahan selamat lah kita. Amin. Oke, Mas Safik, kalau untuk ini kan berarti 45 lagi ya, nanti yang bakal dilantik ini. Dari 45 ini banyak wajah baru atau masih didominasi wajah lama? Tadi sempat saya hitung, itu dari 45 yang baru dalam artian tidak ada di periode kemarin, itu 14. 20%
Dua- 30% Oh, dalam 30. 31%. 31%. Ya, baru dalam artian di periode kemarin tidak ada. Ya kalau dari 14 orang itu ada yang dulunya sekali mungkin sudah pernah dewan, itu ada juga. Tapi 31. Ya 20 ya. Yang baru itu 14 14. orang. Tadi saya itu 14 ya, mungkin nanti kalau salah. Oke, jadi itu ya. Kok hitungan saya 20 ya? Tadi tak tanya-tanya 20 gitu. 20 yang baru. Ya mungkin pernah jadi ya di periode yang lalu, kemudian tidak jadi lagi. Oke, Ibu, dengan adanya pendatang baru atau dalam artian masih anak muda juga ya. Nah, ini seperti apa Bu untuk nantinya supaya sinergitasnya dalam tugas-tugasnya juga nanti bisa enak, itu seperti apa siasatnya yang dilakukan? DPRD baru atau lama kan sama-sama melaksanakan fungsi tupoksi, fungsi budgeting, legislasi, kemudian fungsi pengawasan ya. Oleh karena itu bagi yang baru tentu harus cepat lebih adaptasi, memahami bagaimana menyesuaikan tugas pokok fungsinya dia sebagai anggota DPR. Sudah tidak ada, oh saya baru terus nggak bisa, nggak ada. Ya harus semua sudah siap ya untuk mengikuti tugasnya masing-masing. Bagi yang lama pun ya demikianlah. Kita harus lebih memperdalam kembali tentang tugas pokok fungsi DPRD. Kan dinamika pemerintahan juga beda, dinamika politik kemasyarakatan juga beda, sehingga tentu hal-hal yang berkaitan dengan dinamika politik, sosial kemasyarakatan tentu harus kita respon di dalam pengambilan kebijakan di DPRD ini, sehingga baik yang baru maupun yang lawas itu tentu harus belajar terus untuk bisa meningkatkan kapasitas dalam rangka untuk melaksanakan tugasnya. Saya kira itu. Oke, dan nanti setelah gongnya pelantikan ini kan baru tahapan berikutnya KPU sudah disibukkan lagi nih dengan pilkada ya Mas Arif. Sudah. Untuk sekarang ini tahapannya sampai mana berarti? Ya sebenarnya tahapan pilkada sudah dimulai sejak Mei ya, ketika sengketa, iya memang kalendernya di Mei itu dimulai dari rekrutmen badan ad hoc. Kalau sekarang tahapnya itu pemutahiran data pemilih, jadi kemarin baru selesai tanggal 5-6 itu rekapitulasi tingkat desa di tingkat kecamatan. Untuk desa sudah di tanggal 1-3, nanti untuk tingkat kabupaten tanggal 11. Nah, ini tahapannya itu untuk yang sedang berjalan ya. Nah, nanti setelah itu ada pemeliharaan, uji publik itu dites sampai nanti ditetapkan sebagai DPT pada tanggal 22 September. Nah, itu berbarengan dengan penetapan pasangan calon bupati dan wakil bupati. Yang pendaftarannya dimulai 27 Agustus, 27 sampai 29. Jadi tahapan untuk sekarang berarti sudah selesai di tahapan pemutahiran pemilih di tingkat kecamatan. Kalau untuk selesai. Ini Mas, berarti kalau untuk pendaftaran dari perseorangan juga udah ada. Namanya terbuka, tertutup. Oh ya, kalau pendaftaran calon dari 27 sampai 29 Agustus itu termasuk perseorangan dan parpol. Jadi mendaftarnya saat itu. Cuma untuk perseorangan itu harusnya sebelum mendaftar itu menyerahkan syarat dukungan. Yang penyerahannya itu tanggal 8 sampai 12 Mei. Jadi udah lewat lama ya. Nah, di tanggal itu untuk Kabupaten Pekalongan tidak ada yang menyerahkan. Sehingga untuk besok yang bisa mendaftar hanya parpol. Nah, 27 sampai 29 itu pendaftaran calon, kemudian nanti ada pemeriksaan kesehatan, verifikasi berkas, berlanjut, nanti ditetapkan 22 September calonnya, 23 pengundian, setelah itu kampanye Bu. Kampanye sampai hari tenang, H-3. Ada debat ya? Ada, kalendernya ada. Mungkin nanti kalau jadwal kampanyenya menyusul ya Bu. Nah, calonnya berapa juga belum ketahuan, jadi jadwal pengaturannya belum bisa diatur. Tapi kalau secara umum berarti tahapannya sama ya? Sama. Atau kegiatan yang dilakukan juga sama ya? Sama. Oke, Ibu, kalau melihat ini kan pilkada
kayaknya lebih dekat ya dengan masyarakat kita intinya daripada Pilpres kemarin. Terus seperti apa Bu mengajak masyarakatnya ini untuk meskipun nanti misalkan beda pilihan harus tetap menjaga kondusivitas dan lain sebagainya. Masyarakat kita sudah lebih cerdas ya, karena sudah mengalami sejak era reformasi pilihan terbuka, baik pileg maupun memilih di pilkada maupun pilpres, sehingga masyarakat sudah tidak sudah tidak ragu atau sudah tidak bingung di dalam memilih, dan perbedaan pendapat, perbedaan pilihan itu menjadi hal yang biasa bagi mereka. Kalau setelah selesai ya rukun lagi ya. Nah, karena itu saya juga memilih itu kan pasti ada kriteria-kriteria yang harus disampaikan masyarakat. Nah, pendidikan politik itu menjadi hal yang penting. Ini baik dilakukan oleh pemerintah maupun KPU ya, barangkali di menjelang pilkada atau menjelang pileg atau menjelang pilpres. Pendidikan politik ini menjadi satu hal yang penting bagi masyarakat sehingga masyarakat lebih memahami. Memang sih gesekan masyarakat kalau di pilkada daerah ya memilih bupati itu biasanya lebih lebih panas daripada pilpres yang orangnya tidak tahu ya. Kalau ini tahu. Tetapi sekarang ini kondisivitas saya kira di Kabupaten Pekalongan sangat terjaga ya. Masyarakat lebih menghormati pilihannya orang lain, lebih mengerti pilihannya sendiri, dan beda pendapat itu masyarakat sudah sadar bahwa ya pembangunan itu kalau bisa berjalan ya siapapun yang mimpin kemudian kondusif, baik, nanti akan bisa berjalan. Sehingga dengan kesadaran yang seperti itu ya sudah tidak ada masalah sih perbedaan pendapat, perbedaan pilihan. Oke, Mas Syafiq, himbauan apa ajakannya ke masyarakat untuk baik ini tahapan pilkada yang sudah berjalan atau yang lainnya, silakan. Ya, kalau untuk masyarakat ini menyambung tadi dari Bu Hindun ya. Masyarakat kita kalau melihat tren pemilu terakhir perbedaan pendapat ramai tapi tidak tegang ya Bu ya, tidak tegang. Jadi saya harap kita bisa meramaikan pilkada nanti, jangan lupa di 27 November kita ramaikan dengan datang ke TPS, termasuk momen-momen sebelumnya. Saya yakin itu juga ditunggu-tunggu masyarakat saat ada kampanye misalnya, tapi tetap menjaga kondusivitas. Perbedaan pilihan itu biasa, nanti selesai pemilihan kan kita kembali ke rutinitas masing-masing, sehingga ya perbedaan pilihan biasa. Mungkin perlu diskusi, perlu mempertajam ide, tapi tidak ada konflik lah, sehingga bisa semuanya berjalan lancar. Oke, intinya dengan sekarang ini pendidikan politik juga masyarakat sudah banyak ya mendapatkan dari siapapun, terus juga proses atau kegiatan pemilihan baik ini kepala daerah ataupun pilek ataupun presiden sudah dijalani, dan harapannya masyarakat semakin cerdas memilih. Terus juga jangan lupa malah yang penting ini gunakan hak pilihnya pada 27 November ya 2024. Jadi kalau semua pihak ini tahu dengan porsi ataupun haknya masing-masing, ini akan lebih enak ya. Intinya kondusivitas terjaga dari semua pihak. Gitu ya Bu ya. Ada yang ingin disampaikan pesannya untuk masyarakat juga Bu? Silakan. Partisipasi dalam memilih itu sangat penting, sehingga apalagi pilkada ya, pilkada, sehingga kita harapkan nanti pada tanggal 27 November, 3 bulan lagi ya, 3 bulan lagi, masyarakat kita partisipasinya agar ya dipertahankan, kita sudah baik, bisa mencapai 80% ya. Apalagi pilkada, biasanya pilkada pada pulang tuh dari Jakarta mau milih ya. Partisipasinya tentu lebih, karena partisipasi itu bisa menjadi menurut saya indikator keterlibatan masyarakat dalam menentukan kebijakan ya. Nah, mereka ikut serta di dalam menentukan pilihannya untuk bisa diwakili sebagai bupati dan wakil bupati. Oke, baik, itu dia untuk bincang-bincang di
bareng Dewan sore ini, dan kita bakal ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih Mas Syafiq, terima kasih Ibu. Intinya kita sebagai warga Kabupaten Pekalongan harus mengutamakan itu ya. Jangan lupa gunakan hak pilih, itu penting banget supaya aspirasi kita tersalurkan. Apa yang menjadi unek-unek ataupun saran dalam pembangunan itu akhirnya bisa diwakilkan dan diwujudkan untuk pembangunan Kabupaten Pekalongan yang lebih sejahtera lagi. Tadi beserta kru yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.